Oke? Udah. Oke. Oh ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, nama dan tinggal di mana? Ya boleh. Nama saya Violeta Indriani dari Tangerang. Oke, Mbak Violeta, terima kasih untuk waktunya. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan Mbak Vio suka MotoGP dan nonton MotoGP karena apa? Udah lama sih. Sebenarnya dulu tuh karena orang tua juga sih, karena orang tua kan juga suka nonton MotoGP. Kebetulan emang fans Rossi sih. Gitu. Oh, oke. Terus ngikut. Suami juga kebetulan suka MotoGP, ya udah dilanjut deh. Gitu. Oh, apakah ketemu sama calon suami waktu itu gara-gara MotoGP? Oh enggak juga sih. Oh, enggak. Oke. Menarik padahal kalau maunya ketemu gara-gara MotoGP. Oke, ngomong-ngomong nih, tahun ini kan MotoGP tuh sebenarnya punya 5 juara dunia. Ada 5 juara dunia ya, kita tahu. Marquez, Joan Mir, Pecco, Quartararo, dan Jorge Martin. Tapi sayangnya Martin tuh cedera ya. Cedera, awal musim dia nggak balapan, dan kemarin balapan pun cedera lagi. Tapi kalau terlepas dari hal itu, waktu awal musim kemarin sebelum musim balapan MotoGP, kira-kira ekspektasi apa sih yang ada di pikiran Mbak Violeta untuk MotoGP 2025? Kira-kira musim ini bakal kayak apa ya gitu sebelum ketahuan Martin cedera? Harusnya sih lebih seru lagi sih dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan Martin tahun lalu dia bisa jadi juara pertama kan, mungkin ada persaingan juga sama Marquez gitu. Oke, jadi berharapnya Martin akan bersaing sama Marquez ya, tapi ternyata cedera. Cerjat gitu. Oke. Kita tahu cederanya dia cukup parah nih ya, kemarin dia rusuknya patah. Nah, lumayan fatal bisa dibilang karena dia harus istirahat di rumah sakit gitu. Kalau menurut pandangan pribadi, sebenarnya dia itu bisa cedera sefatal itu karena dia sebenarnya belum terlalu sembuh, over excited, pengen buru-buru balapan lagi, atau karena ya emang apes aja dia ketabrak kayak gitu. Mungkin karena apes juga, atau mungkin juga sih karena mungkin dia ada tekanan yang tahun sebelumnya dia juara 1, mungkin dia pengen mempertahankan itulah gitu. Jadi dua hal ya, dua faktor itu, apes juga dan juga gara-gara Terlalu excited juga sih, karena mungkin dia takut rate-nya dia jadi turun gitulah. Oke. Nah, kita tahu sekarang dia harus istirahatnya jadinya lama banget. Ya. Sekitar 3 bulan orang-orang memprediksi. Jadi dengan kata lain dia bisa jadi setengah musim nggak balapan, banyak hilang poin. Kalau menurut Mbak Vio, kira-kira peluang dia untuk mempertahankan gelar juara musim ini gimana? Atau ya udah lupain aja? Atau apakah gara-gara ini semua dia makin sulit ya, kesulitan gara-gara dia kena kutukan pembalap nomor 1 gitu. Pembalap nomor 1 susah juara atau bahkan mungkin prestasinya berantakan di musim selanjutnya, gimana? Kayaknya kalau udah selama itu sih harusnya jadi makin berat sih untuk mempertahankan gelar juaranya dia sih. Ya mungkin lebih ke merhatiin kesehatan fisiknya dulu sih. Yang utama sih itu dulu sih kalau menurut saya sih gitu. Jadi mendingan dia gimana caranya sehat dulu. Ya fokus sehat dulu. Kalau udah emang mantep banget nih, baru deh gas terus lah pokoknya gitu. Nah, kalau soal kutukan nomor 1 kira-kira cocok nggak, atau emang ya udah emang tahun ini nggak beruntungnya gara-gara dia pakai nomor 1, atau mungkin kalau pakai nomor 88 bisa jadi? Kayaknya enggak juga sih. Kalau nomor kayaknya enggak ngaruh apa-apa sih kalau menurut saya ya. Oke. Terus kita tahu sekarang MotoGP itu udah masuk seri Eropa. Akan ada 12 balapan di seluruh Eropa. Kemarin-kemarin yang dominan itu Ducati. Marquez juara 3 dari 4 balapan. Ya. Kalau di Eropa sendiri kira-kira gimana? Bakalan Marquez lagi jago lagi, atau Ducati tetap jago lagi, atau mungkin akan ada pembalap dari pabrikan lain atau pembalap lain gitu di Eropa ini? Kemungkinan besar sih pasti Ducati tetap paling unggul lah, kemungkinan besar. Tapi ngelihat pembalap race terakhir sih kelihatannya KTM mulai ngegas lah gitu. Jadi mungkin ada persaingan di KTM juga sih. Oke, Pak. Jadi pembalap KTM akan ngasih perlawanan. Mungkin. Siapa pembalap KTM yang paling diunggulkan? Lagi naiknya kan finalis kali ya. Gitu, sama satu lagi? Acosta? Acosta juga. Itu juga dia jago sih.
Eh, Oke, kita tahu Marc Marquez ini kan dominan, menang 3 balapan utama Sunday race dari 4 balapan total. Terus dia juga menang sprint race terus. Bisa dibilang hampir selalu dapat poin maksimal. Kalau ngelihat Marc Marquez kayak gini, apa sih kira-kira yang bikin dia jadi gagal juara dunia? Waduh. Apa ya? Mungkin karena terlalu apa nama bahasanya ya, ngoyo atau apalah gitu. Mungkin dia berharap tahun ini benar-benar bisa juara dunia untuk mungkin bisa mengalahin apa namanya, rekornya Rossi ya. Itu terlalu apa tadi, terlalu ngoyo sih kalau terlalu ngoyo, iya. akhirnya malah jadi betul bumerang buat dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi kalau mami kita tahu, Marquez sekarang ada di peringkat 1, peringkat 2-nya Alex, peringkat ketiganya itu Pecco. Di antara Alex dan Pecco, Alex Marquez adiknya dan Pecco rekan setimnya, siapa yang jadi musuh terbesarnya Marc tahun ini? Mungkin adeknya sih. Kenapa? Mungkin adeknya sih. Nggak tahu ya, mungkin perang bersaudara sih kayaknya seru juga sih. Gitu. Jadi gara-gara Alex tahu banyak tentang Marc gitu. Iya. Ya. Kira-kira bakalan berpengaruh nggak tuh sama hubungan persaudaraan mereka? Harusnya sih enggak ya, karena kan ya sama-sama dewasa sih. Ya udah gitu. Oke. Tadi Marc adalah pembalap yang paling diunggulkan musim ini. Kalau bisa ngomong sama Marc Marquez, apa yang akan Mbak Vio sampaikan ke Marc Marquez? Waduh. Apa? Udah jago banget, udah sangat apa ya namanya? Udah senior banget lah pokoknya. Yang penting balapan itu jaga fisik aja sih. Oke. Tadi satu lagi Alex ya, yang jadi ini. Apa yang mau disampaikan ke Alex? Waduh. Apa ya? Mungkin harus ngalah atau jangan mau kalah sama kakaknya atau gimana? Biar seru, jangan mau kalah sama kakaknya. Oh ya, di luar Alex, Pecco dan juga Marc Marquez yang jadi unggulan utama, siapa kuda hitam musim ini? Secara umum? Secara umum, kalau dilihat dari beberapa balapan belakangan sih, yang baru-baru ini sih kelihatannya kayak Viñales lagi bagus banget ya. Atau mungkin juga satu lagi tadi itu siapa dari KTM satu lagi? Pedro Acosta. Acosta ya, itu juga. Karena kalau kata suami saya sih dia itu bocah ajaib gitu. Jadi ikut kata suami? Iya, itu aja. Oke. Terus kalau Mbak Vio jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim apa? Pembalap ya. Pengen naik motor apa? Naik motor apa ya? Nggak tahu lagi. Ducati atau Honda atau Yamaha, bebas. Yang paling suka aja motornya? Bagus semua lagi motornya. Atau ya mungkin emang motor Ducati bagus, ya gitu, Ducati lah. Ducatinya Ducati yang mana? Yang warna merah, Ducati Lenovo atau? Merah bagus sih. Ducati merah ya? Iya. Oke. Terus terakhir nih, ada 5 juara dunia, Marquez, Joan Mir, Quartararo, Bagnaia, dan Jorge Martin. Tolong kasih julukan versi bahasa Mbak Vio sendiri. Versi bahasa sendiri, apapun julukannya. Si tukang tidur atau apa, atau mungkin ada korelasinya, atau ada yang bilang Quartararo si tukang jualan es krim kayak gitu apa, bebas. Sekarang nggak apa-apa, bebas. Marc Marquez. Marc Marquez itu jenius. Oke, jenius. Joan Mir? Bebas. Kalau dia tuh apa aja yang kepikiran Joan Mir? Si ganteng atau si tukang senyum atau si beruntung atau? Ganteng kali ya. Oke, si ganteng. Boleh bilang si ganteng. Si ganteng. Suaminya langsung lirik. Fabio Quartararo?
mungkin penerus Marquez. Oke. Francesco Bagnaia, Peko. Apa ya? Penerus Rossi? Ya. Gak tahu lagi. Oke. Selain itu, Dia rambutnya ikal, si gondrong, atau si cool, atau si si cool ya. Oke. Gak tahu. Boleh diulang Francisco Peko si cool gitu. Kalau Peko si cool. Oke. Terakhir Martin. Martin Si kurang beruntung. Enggak. Oh, ya udah boleh deh. Oke. Boleh coba disebut. Martin si kurang beruntung mungkin. Oke. Sip kalau gitu. Terima kasih ya. Thank you, Sama-sama. Mbak. Oke.